Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, kelas 7 yang luar biasa. Barakallah atas diterimanya di SMP itu sama. Dan hari ini akan Pak Syukur sampaikan beberapa hal tentang materi pelajaran IPS. Khususnya adalah kelas 7. Pak Syukur sangat berbahagia bisa berjumpa dengan kalian, walaupun tidak dalam bentuk tatap muka, tetapi walaupun bentuknya online, semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk saling bertegur sapa. Baik, adapun materi pada hari ini yaitu ruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Siswa mengetahui konsep ruang dalam geografi meliputi place, location, dan spatial distribution. Yang kedua, siswa mengetahui perbedaan peta, globe, atlas, dan pena. Yuk lanjut. Yang pertama, kita bicara tentang konsep ruang dalam geografi. Konsep ruang dalam geografi ada 3 poin yang kalian wajib ketahui dan hafalkan, ya. Pak Syukur tegaskan kembali, harus tahu dan hafalkan. Di antaranya, first, yang pertama adalah tempat atau place, ya. Ingat, pertama adalah tempat atau place. Second, ya, yang kedua yaitu lokasi atau location. Apa? Yang kedua, lokasi atau location. Yang ketiga, distribusi ruang atau spatial distribution. Distribusi ruang atau spatial distribution. Ya. Kita lanjut. Pertama adalah kita bicara tentang konsep place. Ya. Place itu tadi adalah tempat. Ya. Ingat, tempat berbeda dengan ruang. Tempat itu bagian dari ruang. Nah, bedanya apa? Kalau tempat itu merujuk pada wilayah tertentu yang mempunyai batas-batas yang jelas, ya. Contoh nih, kita bicara tentang Kota Tegal, itu pasti ada batas-batasnya. Sebelah barat berbatasan dengan apa? Sebelah timur berbatasan dengan apa? Nah, itu adalah konsep tempat atau place. Ingat, konsep place adalah bagian dari konsep ruang. Next ya. Nah, bisa dilihat, ini adalah contoh peta Kota Tegal ya. Batas-batas Kota Tegal ini memang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, batas-batas ini dibuat oleh manusia dan perlu anak soleh ketahui ini adalah konsep dari place ya. Selanjutnya, ini adalah di samping kanan contoh peta Kabupaten Tegal ya. Ingat, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal itu wilayah berdampingan dan saling berbatasan. Dan setiap wilayah yang dibuat oleh manusia, itu pun juga memang ada batas-batas yang sengaja dibuat oleh manusia untuk membatasi antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Lihat, pointer yang masuk tunjukkan ini adalah batas-batas wilayah, ya, khususnya batas wilayah Kabupaten Tegal. Oke, lanjut. Konsep lokasi. Konsep lokasi dibagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Pak Syukur sampaikan lagi, lokasi dibagi menjadi 2, yaitu absolut dan relatif. Lokasi absolut itu berkaitan dengan apa? Posisi wilayah menurut koordinat, yaitu garis lintang dan garis bujur. Coba, mungkin kalau kalian pernah mengenyam pendidikan di sekolah dasar, itu sering menghafal. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, dan 95 derajat PT sampai dengan 141 derajat PT. Nah, biasanya kalian hafal, tetapi seringkali kalian tidak bisa membedakan mana sih letak astronomis. Nah, nanti akan masuk tunjukkan. Selanjutnya, lokasi relatif, yaitu apa? Mengaitkan lokasi tersebut dengan lokasi lain yang cukup dikenal ya. Jadi ketika ada suatu lokasi itu kemudian dikaitkan dengan lokasi di sekitarnya. Kita lihat apa sih perbedaan absolut dan relatif?
Nah, ini adalah lokasi absolut. Perhatikan, bumi kita bulat ya. Dan bumi kita itu di, kemudian diberi garis-garis. Nah, garis-garis ini sengaja dibuat oleh manusia. Ini adalah garis hayal untuk mempermudah dalam menentukan lokasi suatu tempat ya. Garis yang membujur dari atas ke bawah namanya adalah garis bujur. Nah, ini perhatikan ya. Yang lurus dari atas ke bawah namanya adalah garis bujur. Sementara garis yang melintang dari barat ke timur, nah ini namanya adalah garis lintang. Ya, harus bisa dibedakan. Di samping juga sudah ada yang membujur dari utara ke selatan namanya garis bujur. Sementara garis yang melintang dari barat ke timur namanya adalah garis lintang. Oke, sekarang kita lihat peta yang ada di bawah. Itu juga terdapat, terdapat apa ya? Garis lintang dan garis bujur. Perhatikan, ini namanya garis lintang yang melintang nih, ya. Ini juga garis lintang. Ini garis lintang, bawahnya juga garis lintang. Nah, yang membujur dari atas ke bawah itu namanya garis bujur. Perhatikan. Nah, ini adalah garis bujur ya. Harus bisa membedakan mana garis lintang dan garis bujur. Nah, di sini disebutkan kalau Indonesia terletak 6 derajat LO. Perhatikan. 0 derajat garis lintang itu di sini. Semakin ke utara angkanya nambah. Dari 0 derajat ke bawah juga angkanya nambah. Lihat, perhatikan, Indonesia paling utara di sebelah sini, Kota Sabang. Di sini 0, di atas 5 derajat, di atasnya lagi adalah berarti 6 derajat. Ya. Betul 6 derajat? Betul. Sekarang 6 derajat LU sampai 11 derajat. Coba lihat letak Indonesia paling selatan. Ada di sini, Pulau Rote ya. Kita lihat ke bawahnya. 0 derajat, ke bawah semakin nambah enggak? Nambah 5 derajat, ke bawah semakin nambah enggak? Nambah 10 derajat. Nah, pas di sini, di Pulau Rote, nah kira-kira ini adalah 11 derajat. Sekarang bujur timur. Indonesia termasuk kawasan bujur timur ya, bukan bujur barat. Nah, bisa dilihat, ini pas tepat Indonesia di 95 derajat bujur timur. Dan ini bujur. Sampai kemudian paling timur adalah Papua. Nah, di sini ada 140, berarti di sampingnya adalah 141 derajat bujur timur. Jadi Indonesia terbentang dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu adalah lokasi absolut. Lanjut dengan kita belajar lokasi relatif. Nah, letak relatif berkaitan dengan letak geografis. Perhatikan, ini adalah Indonesia. Kalian sudah cukup paham kan bahwa Indonesia kalau dikaitkan dengan wilayah lain terletak di tengah-tengah antara apa? Benua Asia dan benua Australia. Dan terletak di tengah-tengah antara apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, harus hafal loh ya. Indonesia letak relatifnya atau letak geografisnya terletak di antara apa? Benua Asia dan benua Australia. Kemudian terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang distribusi ruang. Distribusi ruang disebut juga sebagai sebaran ruang. Jadi, wilayah yang ada di muka bumi ini itu tersebar berbagai fenomena yang berbeda-beda. Contoh, Pak Sur tunjukkan, ada tipe pola hujan di Indonesia. Setiap wilayah memiliki curah hujan yang berbeda-beda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Lanjut, ini ada peta kepadatan penduduk. Lihat, semakin merah menandakan jumlah penduduk semakin tinggi. Semakin kuning berarti jumlah penduduk semakin rendah. Nah, ini adalah konsep persebaran penduduk di Indonesia yang berbeda-beda. Lihat nih, di Kalimantan kebanyakan warna kuning ya. Yang warna oranye adalah di Kalimantan Selatan. Berarti apa?
di Kalimantan Selatan penduduknya lebih banyak dibandingkan daerah Kalimantan yang lainnya. Terutama nih Pulau Jawa kelihatan banget warnanya merah banget ya kan, warnanya merah sekali menandakan apa? Jumlah penduduknya sangat banyak dibandingkan Pulau Papua yang warnanya kuning dan jumlah penduduknya sangat sedikit. Lanjut. Di sini ada peta kawasan hutan ya. Lanjut. Ada peta pariwisata Indonesia ya. Peta pariwisata Indonesia di sini menunjukkan bahwa setiap provinsi terdapat wisata andalan ya. Nah, di sini Jawa Tengah ada Candi Borobudur, kemudian Jakarta ada Monumen Nasional, Jawa Barat ada Curug 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 Cikaso, Goa Bumi Ayu, Jawa kemudian di Aceh ada Masjid Raya Baitur Rahman dan sebagainya ya. Ini adalah konsep distribusi ruang. Kita lanjut. Pengertian peta, globe, atlas, dan dena. Peta, globe, atlas, dan dena jelas itu sangat berkaitan, tetapi memiliki pengertian yang berbeda-beda. What is the meaning of peta? Nah, peta adalah apa? Gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar yang disertai dengan skala tertentu ya. Kenapa dibuat peta? Karena bumi ini sangat luas. Kita sangat tidak mungkin membuat gambar wilayah dengan luas wilayah yang sama dengan dunia tersebut. Maka dari itu bumi atau wilayah di muka bumi itu diperkecil ya dalam bentuk datar. Untuk apa? Mempermudah dalam membaca. Dan biasanya peta itu terdapat skala dan harus ada skala ya. Skala itu apa? Perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Nah, bisa dilihat. Ini peta bukan? Nah, ini peta bukan? Ini bukan peta. Ini adalah foto udara ya. Ini kawasan Simpang 5 Kota Semarang kalau difoto dari atas seperti ini. Nah, kalau dibuat peta, hasilnya seperti ini ya. Bisa dilihat. Jelas perbedaannya. Nah, ini adalah foto, di sampingnya adalah peta. Kalau foto, warna yang ditampilkan sesungguhnya. Kalau ada tanaman hijau ya hijau, kuning kuning, biru biru. Tapi kalau peta itu warnanya sesuai dengan kaidah-kaidah dalam pembuatan peta. Di samping adalah ini citra foto udara Kota Semarang. Citra foto itu maksudnya adalah foto ya, kamera. Biasanya pakai drone, drone-nya terbang ke atas di foto. Nah, kalau peta itu adalah memang hasil dari tangan yang hasil dari komputerisasi yang dibuat peta. Lanjut. Nah, ini adalah contoh yang lain. Ini citra foto udara Pulau Jawa bisa dilihat. Nah, yang di samping adalah peta Pulau Jawa. Ada perbedaan nggak kira-kira? Ada perbedaan. Perhatikan. Gambar Pulau Jawa yang di samping ini adalah foto dalam rangka merekam Pulau Jawa dari satelit. Sehingga apa warnanya sesuai apa yang nampak. Kenapa warnanya hijau? Berarti tandanya di sini banyak tanamannya ya. Berarti banyak pepohonan, banyak tanaman sehingga warnanya hijau. Berbeda dengan di samping. Ini adalah hasil dari komputerisasi dari foto udara Pulau Jawa. Hasil foto itu kemudian dibuat peta. Nah, perhatikan ada perbedaan yang mencolok khususnya adalah warnanya ya. Kalau di samping atau peta Pulau Jawa, warnanya ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Hijau itu bukan berarti banyak tanaman, tapi perlu Pak Sur ketahui, warna hijau di sini maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah dataran rendah. Kalau coklat dataran tinggi. Ya. Ini peta dengan foto udara jelas ada perbedaan. Bentuknya mungkin sama, tetapi warnanya berbeda dan banyak simbol-simbol tertentu yang digunakan dalam peta. Dan peta itu jelas harus ada judul peta, harus ada simbol peta, harus ada skala peta, dan sebagainya. Ya, ini cara sederhananya kita untuk mengetahui lebih jelas tentang apa itu peta. Lanjut, kita bicara globe. Globe itu apa? Adalah tiruan bola bumi. Nah, di samping adalah peta dunia. Kita lihat, bagaimanakah bola bumi? Nah, ini adalah bola bumi. Perhatikan,
Ini gambar Indonesia, Pak Syukur tunjukkan. Nah, ini adalah juga gambar Indonesia, peta Indonesia di global. Jelas ya. Kalau ini bentuknya datar, kalau di samping bentuknya bulat. Lanjut. Ini juga sama ya. Ini adalah benua Afrika. Kemudian Pak Sob tunjukkan benua Afrika di global. Jelas, perbedaannya sangat jelas ya. Peta itu bentuknya datar, tapi global bentuknya adalah bulat. Ini adalah gambaran permukaan bumi ya, seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui bumi itu walaupun bulat tapi posisinya tidak berdiri tegak, tapi adalah miring ya. Miring 22,5 derajat. Nah, ini bentuknya miring nih ya. Nah, bisa dilihat. Lanjut. Nah, selanjutnya atlas. Apa itu atlas? Atlas yaitu kumpulan dari peta-peta yang dibukukan. Nah, biasanya kalau kalian mau lihat peta kan nggak mungkin beli peta selebaran-selebaran. Jadi biar mempermudah kalian membaca berbagai macam peta, maka dibuatlah buku. Buku ini yang kemudian disebut dengan atlas ya. Atlas kalian punya ya, murah kok belinya. Di toko-toko banyak insya Allah ya. Ini ada atlas 34 provinsi ya, yang benar 34 bukan 33. Kalau 33 berarti petanya masih lama. Nah, ini gambarnya 33 provinsi berarti peta lama, yang baru adalah 34 provinsi. Lanjut. Dana lokasi. Nah, ada yang menanyakan tuh, pernah dapat dana lokasi nggak? Mungkin kalau kalian pernah dapat undangan dari teman untuk acara-acara tertentu, biasanya di balik undangan ada dana. Nah, dana lokasi itu jelas ada persamaan dan berbeda dengan peta ya. Kalau persamaannya apa? Menunjukkan suatu tempat. Tetapi kalau perbedaannya sangat banyak ya. Zona lokasi biasanya tidak ada skala. Terus pembuatan denahnya itu seadanya, tidak ada aturan yang jelas. Ya, kalau peta itu buatnya itu tidak sekedarnya, tapi benar-benar harus baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah. Dan banyak dari unsur-unsur peta yang tidak ada di dalam denah lokasi. Begitu. Ini adalah denah lokasi ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana denah lokasi, mana peta. Begitu dari Pak Syukur. Semoga kalian bisa mudah untuk memahami pelajaran IPS pada hari ini. Lanjut dengan kalian merangkum tugas, merangkum materi yang Pak Syukur sampaikan. Pak Syukur tutup untuk penyampaian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.